Saudara, tema kita judulnya membongkar strategi iblis. Saya pikir saudara perhatikan baik-baik. Ini adalah dari perenungan yang saya lihat, ya ini perenungan pribadi saya, dan juga ini melihat studi kasus yang ada. Dan ini adalah strategi iblis yang akan kita coba bongkar siang ini. Dan ini dipakai oleh dia di akhir zaman ini. Polanya sama di Alkitab, tapi saya rasa di akhir zaman pola ini akan semakin gencar dia pakai. So, saudara perhatikan baik-baik ya. Ini penting sekali menurut saya. Ya, walaupun tiap minggu firman Tuhan juga selalu penting ya. Selalu harus diperhatikan. Oke. Saudara, setiap kita pasti tahu ya. Untuk kita bangun hubungan sama seseorang, itu dibutuhkan usaha, betul? Saudara harus mengupayakan seluruh usaha saudara ya dalam membangun hubungan dengan seseorang. Apakah itu persahabatan dengan teman, ataupun hubungan di dalam pernikahan, ataupun hubungan antara orang tua dengan anak, ya, suami dengan istri, dengan saudara kandung, ataupun dengan rekan bisnis ya. Intinya ketika kita membangun hubungan, itu dibutuhkan sebuah usaha dari kita. Dan menurut saudara, dari seluruh hubungan yang kita bangun dengan orang-orang, menurut saudara hubungan dengan siapa yang paling penting yang harus kita jaga ya? Apakah hubungan kita dengan pasangan kita, atau hubungan kita dengan anak kita? Mana yang paling penting menurut saudara yang harus kita jaga dan pelihara dan membutuhkan usaha kita untuk membangunnya? Dari seluruh hubungan yang saya mention, yang saya sebut, sebenarnya hubungan yang paling penting itu hubungan dengan Tuhan. Ya, jadi saudara, hubungan dengan Tuhan adalah hubungan yang paling penting yang harus saudara jaga dan pelihara dengan baik. Dan hubungan dengan Tuhan, ketika kita bilang bahwa ini yang terpenting, bahwa ini hubungan yang terpenting harus kita jaga, apakah setiap kita setuju? Kita berpikir seperti itu? Setuju? Mungkin ada kita yang anggap bahwa hubungan keluarga kita itu jauh lebih penting dibanding Tuhan. Atau anak kita mungkin lebih penting dari Tuhan. Atau mungkin teman komsel kita bisa lebih penting dari Tuhan. Ya, apakah saudara mau pilih Tuhan atau pilih pasangan saudara? Atau pilih Tuhan atau pilih pacar saudara? Mana lebih penting? Hah? Itu sebabnya saudara, nggak heran ya, mereka yang di sini nggak ada, mungkin di luar banyak. Mereka lebih mementingkan manusia daripada Tuhan, ya mereka akan lebih belain ya. Keluarga mereka, anak mereka, pasangan mereka dibandingkan dengan kepentingan Tuhan. Ya, ketika kumpul ya dengan keluarga akan jauh lebih penting dibanding kita hadir beribadah di gereja misalnya. Mengapa bisa begitu? Karena Tuhan jadi tidak penting. Jadi jika kita memang hubungan dengan manusia, dibutuhkan usaha, kita perlu menyediakan waktu, ya, menyediakan tenaga, dan konsentrasi, bahkan juga uang, ya kadang-kadang di dalam hubungan kita harus memberikan pemberian-pemberian. Tetapi ketika kita bicara dengan Tuhan, maka itu harusnya kita harus melakukan hal yang sama, bahkan lebih lagi. Nah, masalahnya adalah apakah kita bisa menghargai bahwa nilai tertinggi hubungan kita itu harusnya dengan Tuhan, dengan Allah. Kenyataannya seperti itu enggak saudara? Kalau saudara lihat. Seperti itu idealnya kenyataan di dunia ini. Gitu, orang menganggap Tuhan paling penting. Dan karena iblis tahu bahwa yang perlu dia lakukan adalah supaya saudara tidak memperoleh surga, yang perlu dia lakukan adalah untuk merusak hubungan saudara dengan Tuhan. Atau dia akan membuat saudara lebih mengasihi sesuatu, mengasihi manusia, ya anak, pasangan, istri, suami, ataupun teman, lebih penting daripada Tuhan. Sehingga ketika saudara hubungannya rusak dengan Tuhan, maka saudara kehilangan berkat yang terbesar, yaitu sorga. Itu strateginya. Jadi dia nyelip di tengah-tengah hubungan saudara dengan Tuhan. Nah, kita baca referensi ayat kita di Wahyu 2 ayat 4. Namun aku menegurmu karena ada beberapa di antaramu yang mengikuti ajaran Bileam, yang mengajar Balak untuk menaruh, perhatikan baik-baik, ini bagian strateginya, sandungan di depan anak-anak Israel untuk makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala dan melakukan dosa-dosa seksual. Oke, jadi di akhir zaman iblis akan pakai strategi ini yang disebut di kitab Wahyu sebagai ajaran Bileam. Untuk apa? Tujuannya untuk merusak hubungan saudara dengan Allah sehingga saudara kehilangan yang namanya surga. Saudara sudah tahu kisahnya di balik kisah ini. Sudah tahu kan? Bagaimana Bileam dia pergi naik keledai
untuk menemui Balak. Siapa Balak? Dia Raja Moab. Dan kemudian ketika dalam perjalanan keledainya Bileam sampai bisa bicara. Itu karena keledai Bileam, dia lihat malaikat Tuhan sedang berdiri menghadang Bileam untuk membunuh dia. Dan Tuhan ingatkan dia, kalau kamu tetap nekat mau pergi, jangan coba-coba kutuk Israel. Dan memang, ya dia ikut perintah Tuhan untuk tidak kutuk Israel. Tetapi secara licik, diam-diam Bileam apa yang ia lakukan? Supaya ia bisa terima suap daripada Balak ini. Diam-diam ia mengajari Balak, Raja Moab ini untuk apa? Apa yang harus dia lakukan, strateginya untuk mengalahkan Israel ini. Dan ini yang diajarkan. Ia bilang gini, kamu tidak akan bisa menang melawan Israel. Karena Tuhan selalu ada sama mereka. Tuhan selalu jaga mereka. Mereka terlalu kuat buat kamu. Jika Tuhan selalu ada sama mereka, saya jamin kamu pasti kalah. Jadi apa yang harus kamu lakukan sekarang? Bileam kasih nasihat buat Balak. Kamu harus buat mereka tersandung oleh perbuatan mereka sendiri. Jadi Raja Moab mencoba memikat dan mencobai mereka, sehingga mereka melakukan sesuatu yang melawan Tuhan, dan sebagai hasilnya Tuhan menjadi begitu marah dan menghukum bangsa Israel. Dan Bileam katakan, hanya itu cara untuk melawan mereka. Dan strategi ini di kitab Wahyu disebut sebagai pengajaran Bileam. Jadi ia mengajarkan Balak bagaimana cara mempersiapkan batu sandungan di depan kaki bangsa Israel. Sehingga mereka tersandung, jatuh dan Tuhan menjadi marah. Dan sebagai hasilnya, berapa orang mati? 24.000 orang mati. Ini sesuai catatan Bilangan 25 ayat 9 kita baca. Orang yang mati karena tulah itu ada 24.000 orang banyak ya. Saudara, latar belakang peristiwa ini adalah Israel di saat itu sedang berjalan melalui padang gurun. Selama 40 tahun mereka sudah jalan. Saudara tahu kisahnya? Masih ingat? Dan mereka tiba di perkemahan yang ke-41. Ya. Tempat mereka berkemah ini letaknya di dataran Moab. Kalau saudara lihat di peta di depan saudara, yang sangat disayangkan sebenarnya, di dalam perjalanan ini, sedikit lagi mereka bisa menyeberangi sungai Yordan. Setelah nyebrang sungai Yordan, mereka akan sampai di Kanaan. Oke? Nah, jadi sungai Yordan itu sudah sangat dekat kalau saya lihat di peta. Jadi sudah kelihatan sebenarnya dengan di depan mata. Jadi Kanaan sebenarnya udah di depan mata. Nah, kita yang udah banyak belajar Bible study Alkitab, kita udah tahu ya arti rohaninya apa. Bahwa Kanaan adalah gambaran sorga bagi kita secara rohani. Maka di akhir zaman, perhatikan baik-baik, kita harus hati-hati karena bisa saja perjalanan kita menuju ke sorga, masuk ke Kanaan, tinggal sedikit lagi. Tetapi iblis akan pakai strategi yang sedang saya mau bongkar ini untuk taruh batu sandungan di depan kaki saudara sehingga saudara jatuh tersandung dan gagal masuk ke Kanaan, mati seperti 24.000 orang ini. Jadi itu arti rohani bagi kita hari ini. Jadi perkemahan ke-41 ada Abel Sitim, itu di dataran Moab. Ya kalau saya lihat sungai Yordan, ya ini sungai Yordan ya. Saya bisa lihat di slide depan saudara. Jadi kalau saya lihat peta di depan saudara, wilayah Moab ya. Jadi saya kasih stabilo wilayah Moab. Jadi ketika Israel berjalan menuju tujuan akhir mereka Kanaan, ya mereka harus lewatin daerah Moab. Ya. Dan ketika sudah semakin dekat ke wilayah Moab ya, bangsa Moab, Raja Moab yang bernama Balak ini, dia sudah sering dengar kehebatan bangsa Israel. Bahwa mereka ini selalu menang. Ya, mereka selalu menang dalam pertempuran. Dan mereka udah terdengar bahwa mereka selalu mengalahkan raja-raja dan bangsa-bangsa. Jadi Balak ini waktu Israel semakin dekat, Balak ini sangat takut. Jadi apa yang Balak lakukan di dalam ketakutannya? Ia menyewa seorang nabi yang bernama Bileam ini. Dan Nabi Bileam adalah nabinya Tuhan. Tetapi ia telah dikuasai oleh keserakan dan cinta sama uang. Nah, pertama kali Balak kirim uang ke Bileam dan berkata sama Bileam, datang ke tempat aku dan kutuk Israel. Dan karena Bileam seorang nabi, ia tanya sama Tuhan dan Tuhan bilang jangan pergi. Kemudian Balak kirim lagi uang yang lebih banyak. Dan Bileam datang lagi sama Tuhan dan tanya sama Tuhan dan Tuhan berkata jangan pergi. Tetapi Bileam terus doa dan karena kekerasan hatinya,
Akhir Tuhan bilang, ya udah kalau kamu mau pergi. Tetapi ingat, kamu gak boleh kutuk Israel. Jadi Bileam langsung tancap gas, cus langsung pergi dia. Nah, saudara ingat, pertama kali kemauan Tuhan adalah untuk Bileam tidak pergi. Tetapi karena dia maksa terus, Tuhan iyakan juga dia. Dan atas nasihat Bileam, maka Raja Moab membuat strategi merusak Israel bukan dari luar, tapi dari dalam. Ia merusak hubungan mereka dengan Tuhan sehingga Tuhan menjadi sangat marah. Kita baca Bilangan 25 ayat 1-2. Sementara Israel tinggal di Siti, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembilan bagi Allah mereka, lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Jadi saudara, Raja Moab mengirim wanita-wanita cantik. Ya. Dan kemudian wanita-wanita cantik ini mengundang pemimpin-pemimpin Israel untuk hadir di acara pesta perayaan untuk mempersembahkan korban bagi dewa-dewa bangsa Moab. Dan tidak butuh waktu lama saudara, bangsa ini pun ikut hadir di dalam pesta perayaan itu. Awalnya mungkin bagi mereka cuma ya penasaran ya. Hanya pengen lihat-lihat kayak apa sih, ya kan? Karena udah jalan mungkin di padang gurun lama, mungkin itu seperti hiburan gitu. Tetapi karena yang ngajak ini perempuan-perempuan cantik, jadi mereka mulai merasa nyaman. Ya. Dan perempuan ini mulai merayu dengan mengajak mereka ikut berpartisipasi di dalam penyembahan berhala. Mereka bilang, ayolah sayang, cobalah sekali ini aja. Ini kan cuma formalitas, hanya ikut-ikutan, seru-seruan aja kok. Nggak apa-apa lah. Dan akhirnya lama-lama Israel mulai luluh hatinya. Dan ikut berpartisipasi dalam penyembahan berhala bersama bangsa Moab ini. Dan tidak sampai di sana, mereka juga ikut makan korban sembelihan yang diberikan bagi Baal Peor ini. Dan bukan sampai di sana juga, bangsa Moab mereka memiliki kepercayaan bahwa perayaan mereka akan berlangsung dengan sempurna jika di puncak perayaannya mereka harus melakukan hubungan ritual seks. Dan sekali lagi Israel pun ikut melakukan hubungan seks dengan perempuan-perempuan asing bangsa Moab ini. Maka apa yang terjadi setelah itu? Tepat seperti yang diajarkan Bileam ke Balak. Tuhan menjadi murka sekali kepada Israel. Dan Tuhan kirim tulah dan menghukum dan membunuh Israel hari itu. 24.000 orang mati hari itu. Jadi untuk saudara membayangkan peristiwanya seperti apa. Saudara bisa lihat slide di depan saudara. Ini ada Stadion Gelora Sriwijaya yang ada di Palembang. Dengan kapasitas 23.000 orang. Jadi mirip-mirip sama yang mati. Yang ini beda 1.000 aja, 24.000. Sekarang saya coba bayangkan peristiwa ini. Di saat tulah ini sedang berlangsung, ini bukannya mati 100 atau 200 orang seperti peristiwa di Malang, ya Stadion Kanjuruhan. Itu aja udah bikin heboh satu dunia. Ini yang mati saya bisa bayangkan, yang tumbang dan mati hari itu adalah 24.000 orang mati hari itu. Satu stadion itu mati semua. Jadi di saat itu saudara ada teriakan tangisan yang begitu besar terdengar. Kerabat-kerabat yang lihat keluarganya meninggal. Di tengah-tengah kekacauan ini saudara. Tiba-tiba seorang pemimpin secara terang-terangan membawa seorang perempuan Moab masuk ke dalam kemahnya. Untuk melakukan hubungan seks di sana. Jadi saya bisa bayangkan di tengah-tengah murka Tuhan masih berlangsung. Di saat semua orang masih menangis dan minta ampun. Pasangan ini melakukan dosa. Tambah rasa bersalah. Jadi saya bisa bayangkan seperti apa kelakuan orang-orang ini. Jadi sekarang saya bisa bayangkan seperti apa situasi kondisinya. Betul? Dan di saat momen-momen yang kritis dan genting seperti itu, di mana banyak yang mati, sepertinya Tuhan tidak pernah puas membunuh orang di saat itu. So 24.000 orang loh. Saya bisa bayangkan kayaknya hari itu Tuhan haus sekali menghabisi orang. Di tengah-tengah ketidakpastian, di tengah-tengah kekacauan, kegalutan, orang panik bingung. Ini harus gimana stop nih? Tiba-tiba lihat saudara di depan saudara, tiba-tiba sekarang pek mati. Pek mati, saya bisa bayangkan gak? Kalau di Egypt kita lagi ibadah, tiba-tiba ada satu-satu mulai mati. Saudara ini paniknya luar biasa. Di saat yang genting seperti itu, tampillah seorang pahlawan penyelamat Israel. Yang menghentikan tulah itu, bernama siapa? Pinehas. Dan Pinehas yang
dikuasai api cemburunya Allah di hatinya. Ia mengambil tombak dan menancapkan tombaknya kepada pasangan ini. Dan dengan sangat jelas Alkitab mencatat, di saat itu juga amarah Tuhan menjadi reda, menjadi surut. Karena akar dari penyebab dosa telah diselesaikan oleh seseorang pahlawan yang penyelamat yang bernama Pinehas. Siapa Pinehas ini? Kalau kita lihat di Bilangan 25, 11, 15 kita baca. Pinehas, anak Eleazar, anak Imam Harun, telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel, oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku. Perhatikan baik-baik. Membela kehormatanku di tengah-tengah mereka. Sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Sebab itu katakanlah, sesungguhnya aku berikan kepadanya perjanjian keselamatan yang daripadaku. Siapa Pinehas ini? Ia ada anak Eleazar seperti catatan yang tadi kita baca. Ia adalah cucu dari Harun. Dan dia adalah imam besar yang ketiga yang dimiliki Israel. Imam besar saudara, bukan imam loh ya. Imam banyak, tapi imam besar cuma ada satu. Ya. Jadi Pinehas dari arti namanya adalah pesan Allah atau wahyu. Dia adalah imam besar yang baik yang pernah dimiliki Israel. Dari sekian banyak imam yang ada di Israel, yang pernah dimiliki Israel, ada imam besar yang baik seperti Pinehas. Tetapi juga ada imam besar yang jahat. Dan kenyataannya tidak banyak imam besar yang baik di zaman itu. Sama juga di zaman sekarang. Sulit cari imam besar atau pendeta yang baik. Ya, pendeta yang gak cinta uang, gak pandang bulu, melayani orang, susah. Ya, pendeta yang berani ngomongnya benar, walaupun bikin jemaatnya kupingnya panas, ya, karena ketika menyampaikan kebenaran, kadang-kadang mungkin kita yang dengar kita gak siap dengar karena sepertinya panas ya kuping kita. Ya, tapi pendeta yang berani ngomong gitu, nyampaikan benar, meski harus mungkin kehilangan jemaat karena orang gak senang dengar khotbahnya. Ya, gak banyak kayak gitu. Jadi kita bisa belajar apa dari hidup Pinehas. Pinehas adalah orang yang memiliki hubungan yang sangat dekat sama Tuhan. Dia punya hubungan yang sangat baik sama Tuhan. Makanya gak heran kalau dia bisa merasakan apa yang sedang Tuhan rasakan di hati dia. Dan dia adalah contoh orang yang membela dan memprioritaskan Tuhan di atas hubungan dia dengan manusia-manusia. Dia tidak keberatan berseberangan dengan manusia yang lain demi membela Tuhan. Dan oleh karena dia punya api cemburu di hatinya, api cemburu Tuhan yang menggelora di hatinya, ia tidak bisa tinggal diam ketika melihat kehormatan Tuhan diinjak-injak. Ia langsung berdiri untuk membela Tuhan di saat itu. Di saat yang lain cuma nonton dan diam dan bingung. Di hari itu melihat dosa Israel, di saat semua tutup mata mungkin. Masih panik mungkin. Tapi Pinehas bangkit berdiri, diliputi api cemburu Tuhan dan dia bunuh pasangan itu. Oke, sekarang kita selesaikan kisah horor ini. Oke, sampai di sini. Kisah pembunuhan ini. Itu cara Alkitab Perjanjian Lama selesaikan masalah mereka hari itu. Kita nggak melakukan itu lagi hari ini. Oke. Tetapi prinsipnya, inti yang kita bisa lihat, pelajaran berharga kita bisa belajar, itu tetap berlaku sama dari dulu sampai ke akhir zaman nanti. Ini yang kita mau bongkar. Oke? Yang pertama, strategi iblis di akhir zaman adalah ajaran Bileam ini. Poin yang pertama. Jadi ini ada strategi yang dipakai iblis di akhir zaman. Strategi ini hanya dipakai untuk menyerang dan menghancurkan anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Sekali lagi, anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Perhatikan, saudara merasa saudara anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Ini akan terjadi sama saudara. Kalau nggak sungguh-sungguh berarti strategi ini nggak dipakai. Buat orang yang Kristen-Kristenan doang, nggak pernah sungguh-sungguh mau taat sama Tuhan, ya strategi ini nggak dipakai. Ya. Meski udah sering ke gereja, udah lama jadi orang Kristen, udah sering pergi ke komsel. Ya. Ini hanya buat mereka yang lagi mau belajar Alkitab dan mau hidupi Alkitab. Strategi ini pasti akan dipakai. Jadi apa strategi iblis di akhir zaman? Perhatikan baik-baik. Jadi iblis, karena dia tahu saudara punya iman yang kuat, dia gak akan terang-terangan nyerang saudara. Buat saudara yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya saudara, iblis tidak akan langsung attack saudara. Dia tidak akan langsung serang saudara. Tetapi strategi yang dia akan pakai buat anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, iblis ini dia akan pelan-pelan, sekali lagi pelan-pelan menyusup
pelan-pelan menyusup, memakai cara yang licik. Dia bisa pakai siapa aja, dia bisa pakai situasi apa aja, metode apa aja untuk menyusup pelan-pelan, ya, masuk dalam hidup saudara, membuat saudara menjadi sangat nyaman, sehingga saudara juga dibuat untuk melihat apa yang dia tawarkan itu kelihatan benar dengan kondisi hidup saudara hari ini. Kemudian dia akan pikat saudara, dia akan yakinkan saudara untuk masuk ke dalam skenario yang dia buat. Dan tanpa saudara sadari, tiba-tiba saudara sudah melakukan dosa. Saudara tahu iblis hidup lebih lama dari saudara. Jadi dia tahu bagian mana yang saudara lemah. Apakah itu masalah keluarga? Masalah anak? Masalah uang? Kekecewaan dan trauma yang belum selesai? Haus kekuasaan? Pengen dilihat orang, pengen dihormati? Butuh pengakuan? Ia akan pakai cara-cara yang kelihatannya benar di mata saudara. Bahkan hal-hal yang sangat rohani, bahkan pelayanan pun bisa dipakai. Intinya, karena dia hidup lebih lama dari saudara, dia tahu tombol mana yang sekali dia pencet, saudara pastikan jatuh. Dia hanya lagi nyusun strateginya pelan-pelan, cari waktu yang tepat, timing yang pas untuk menjatuhkan saudara. Dia sedang buat jebakan batu sandungan di depan kaki saudara, tanpa saudara sadari. Dan saudara dibikin senyaman mungkin, bahwa itu bukan, saudara nggak akan lihat itu iblis pekerjaannya. Jadi gini, jadi saudara yang punya karunia misalnya, saudara punya karunia yang mengusir setan. Iblis tidak akan datang memberikan wajahnya sama saudara. Ya kan? Saudara kan biasa ngusir dia. Jadi itu sangat konyol, sangat bodoh. Kalau dia datang nyerang saudara, kasih lihat dirinya. Karena dia tahu saudara kan tengking dia dalam nama Yesus, pergi. Saudara, dia tahu kuasa Tuhan di dalam diri saudara, dia langsung ngacir. Dia gak akan lakukan itu secara frontal. Agar tetapi dia akan masuk ke dalam diri saudara, menyusup di tengah celah kecil di hati saudara. Jadi selama ada retakan kecil di hati saudara dalam hubungan saudara dengan Tuhan, dan ada sesuatu yang belum beres sama diri saudara, celah itu yang akan dia masukin, susupin pelan-pelan. Ya sekali lagi, dia akan menyusup pelan-pelan di tengah-tengah celah di hati saudara. Kemudian dia akan menghancurkan saudara dari dalam, bukan dari luar. Tanpa saudara ketahui, dia seperti ular yang licin sekali. Ya, licik di dalam skenario, ia akan menyelinap masuk ke dalam retakan kecil. Hanya retakan kecil di hati saudara. Makanya waktu kita pelihara iman memang harus terus pelihara sempurna, sesempurna-sempurnanya. Karena kalau masih ada celah kecil, kita pasti jatuh. Jadi ajaran Bileam ini, ia mendapatkan ide hebat ini dari bapaknya iblis. Untuk apa? Tujuannya menciptakan keretakan hubungan antara kita dengan Tuhan. Untuk menghancurkan hubungan anak Allah dengan Allahnya. Untuk membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi terputus. Yesaya 59:2 kita baca. Akan tetapi kejahatan-kejahatan mula yang memisahkan antara kamu dan Allahmu adalah kejahatanmu. Dan dosa-dosa mulai membuat ia menyembunyikan wajahnya darimu sehingga ia tidak mendengar. Jadi sebagai anak Tuhan, kita anak Tuhan, sumber kekuatan kita datangnya dari mana? Dari Tuhan. Keselamatan kita, penebusan kita datang dari siapa? Dari Tuhan. Berkat kita, sumbernya dari Tuhan. Dengan kita memiliki hubungan dekat sama Tuhan, maka kita terima namanya keselamatan. Kita diberkati, kita bisa menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan buat hidup kita. Tetapi sekarang kalau hubungan itu hancur, maka kita kehilangan keselamatan kita. Kita kehilangan berkat kita. Kita kehilangan seluruh kemampuan dan kekuatan potensi kita untuk mengfulfill, menggenapi, menyelesaikan tugas yang Tuhan beri buat hidup kita. Dan Bileam sangat tahu strategi ini. Apalagi iblis, dia pasti lebih tahu. Karena dia yang idenya, dia sumber idenya. Maka ini ada strategi yang iblis pakai di akhir zaman untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Untuk menjatuhkan pemimpin-pemimpin Kristen yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang mau mendedikasikan hidupnya buat Tuhan. Kalau Kristen palsu
Di meeting iblis, meeting setan-setan mereka bilang, kalau yang itu bro, lu gak usah apa-apain bro. Itu lu gak usah apa-apain, jatuh sendiri itu. Ya, kalau yang itu kita harus bikin strategi baik-baik. Kan terlalu berbahaya. Karena yang kayak gitu masih banyak, orang Kristen itu masih punya banyak keinginan, masih banyak keangkuhan, masih banyak keinginan mata. Udah biarin aja. Ntar jatuh sendiri. Tapi yang sungguh-sungguh, saya harus perhatikan baik-baik. Strategi ini akan dipakai. Ajaran Bileam ini, strategi Bileam ini. Dan itu sebabnya Bileam ngajarin Balak untuk naruh batu sandungan depan mereka, Israel. Untuk mereka bikin dosa, membuat Tuhan murka sama Israel. Dan murka Tuhan ini reda atas tindakan Fineas. Dan di Alkitab katakan itu karena api cemburu di hati Fineas. Dan itu ada api cemburu yang punyanya Tuhan yang ia rasakan. Jadi poin kedua, mengapa Tuhan cemburu? Kenapa Tuhan bisa sampai cemburu? Apakah cemburu Tuhan itu sama cemburu yang kita punya? Jadi kita harus mengerti arti kata cemburu. Di dalam kamus, cemburu punya dua arti. Dia punya arti positif, di satu sisi dia punya arti yang negatif. Oke? Arti negatif cemburu adalah perasaan benci ketika melihat seseorang berhasil. Benci ketika melihat seseorang unggul atau punya kelebihan lebih dari kita. Kita jadi merasa kalah dalam persaingan. Tidak senang kalau lihat orang lain lebih unggul atau lebih beruntung dari kita. Itu cemburu yang negatif. Jadi kita jadi iri, orang seperti ini iri lihat orang lain sukses hidupnya. Lebih baik hidupnya. Orang lebih pintar dari kita atau orang lebih dihormati, lebih disukai. Lebih punya uang lebih banyak dari kita. Hidupnya kok lebih lancar. Jadi setiap kali waktu melihat orang yang seperti itu yang lebih baik dari kita, di saat itu kita jadi benci sama orang itu. Tanpa sebab, kadang-kadang. Ya, tanpa sebab. Jadi saudara mungkin ada orang yang saudara tiba-tiba tanpa sebab gak suka sama saudara. Mungkin saudara punya sesuatu yang dia gak punya. Jadi dia mulai gak suka sama saudara. Ya. Tapi mungkin dia gak tahu bahwa itu ada cemburu yang negatif. Jadi ini cemburunya manusia, cemburu yang negatif. Tetapi ada cemburu yang positif. Cemburu yang positif definisinya adalah kewaspadaan untuk menjaga dan memelihara sesuatu yang dikasihi. Kewaspadaan untuk menjaga dan memelihara sesuatu yang dikasihi. Ini cemburu yang positif. Jadi ini adalah cemburunya Allah. Jadi Allah menjadi waspada untuk menjaga dan melindungi hubungan dia dengan saudara. Dia dengan umatnya. Umat manusia bisa punya cemburu yang positif. Misalnya, ketika saudara menikah, saudara menjadi cemburu sama pasangan saudara. Dan ini adalah awal yang baik. Akan tetapi cemburu ini bisa menjadi bablas, cemburu positif ini kalau itu di tangan manusia. Bisa menjadi cemburu yang posesif. Akhirnya cemburu yang posesif ingin menguasai dan menaklukkan pasangan atau orang yang dikasihi. Dan akhirnya bukan sayang lagi, karena di dalam diri orang ini ada rasa tidak aman. Takut kehilangan. Jadi akhirnya dia mulai mengawasi, memantau setiap pergerakan, dan mulai menguasai orang yang dia kasihi. Itu bisa pasangan, bisa anak, bisa siapapun. Dia lakukan sebenarnya bukan buat orang itu lagi, tetapi untuk rasa aman dirinya. Tetapi awalnya itu bisa berangkat dari sesuatu yang positif. Tetapi jadi bablas menjurus memanipulasi dan menguasai. Saya pernah ketemu orang kayak gitu? Jadi cemburu Allah beda sama cemburu kita. Cemburu Allah selalu punya nilai yang positif. Tujuannya adalah untuk kebaikan kita. Tetapi cemburu manusia bisa saja hanya untuk kepuasan atau pemuasan diri dia. Seperti tadi, menjadi posesif dengan pasangan. Tetapi Allah, jika ia cemburu, itu hanya karena ia mau memberkati saudara. Bukan untuk kepuasan dirinya. Buktinya apa? Demi mengasihi kita, demi menjaga supaya dia tidak kehilangan hubungannya dengan kita dari tangan iblis, ia rela ngorbanin dirinya sendiri di kayu salib. Untuk apa? Mendapatkan kembali hubungan itu. Untuk supaya ia bisa memberkati saudara. Jadi ia lakukan cemburu ini untuk kebaikan saudara. Kalau orang posesif, ia akan malah memanipulasi orang lain
membuat orang lain merasa bersalah jika tidak melakukan apa yang ia inginkan. Jadi Allah yang mencoba melindungi hubungan kita dengan Dia. Tetapi iblis mencoba merusak hubungan kita dengan Allah. Ia berusaha menghancurkan hubungan itu sehingga kita tidak bisa terima berkat lagi dari Allah. Jadi Finehas, ia dipenuhi api cemburu Allah. Apa yang ia lakukan? Ia menghancurkan akar penyebab dosa di tengah-tengah umat Israel. Ia membasmi habis sumber dosa. Dan tindakan ini Alkitab katakan berhasil meredakan amarah Tuhan. Jadi kita pun harus punya api cemburu yang semacam ini. Ketika itu berhubungan dengan hubungan kita dengan Allah yang sedang terancam, kita harus punya api cemburu ini di dalam hati kita. Apakah saudara menaruh perasaan cemburu ketika melihat ada ancaman yang sedang mau merusak hubungan saudara dengan Allah? Atau jangan-jangan kita malah jadi kompromi sama dosa dan sama manusia. Karena manusia lebih penting. Apakah teman kita, pasangan kita, atau saudara, siapapun manusia yang lain lebih penting dari Tuhan? Apakah kalau ada pekerjaan Tuhan yang belum selesai, apakah saudara jadi sedih dan khawatir? Atau tidak peduli sama sekali? Apakah ketika saudara sama Tuhan, hubungan saudara sama Tuhan sedang terancam, apakah saudara bisa menghargainya? Saudara menjadi khawatir? Apa yang saudara anggap penting hari ini? Apakah yang Tuhan anggap penting, saudara anggap penting juga? Kenyataan kita banyak gak begitu sih. Jadi ini harus kita pikirkan secara mendalam. Karena ketika hubungan kita dengan Tuhan, posisi Tuhan tidak di atas semua hubungan dengan manusia, maka kita akan cenderung kompromi dengan manusia. Tuhan tidak lagi penting. Jadi ketika orang lain, manusia mengajak kita melakukan sesuatu yang salah, kita oke aja. Karena Tuhan bukan yang penting lagi firman. Jadi ketika pasangan saudara atau teman saudara bilang, udahlah ngapain jadi Kristen sungguh-sungguh. Gak usah sungguh-sungguh lah. Udahlah gak usah serius-serius amat melayani Tuhan. Kita juga punya banyak masalah. Ngapain sih kasih uang sama Tuhan? Kita sendiri juga perlu banyak kebutuhan. Jadi seringkali hubungan kita dengan Tuhan menjadi prioritas yang terendah Tuhannya. Misalnya ketika hubungan kita sama Tuhan tidak menjadi prioritas, kita bisa tidak merasa bersalah ketika kita tidak datang beribadah hari Minggu. Atau tidak berdoa, atau tidak baca Alkitab. Saya mau tanya saudara gak baca Alkitab atau tidak nginjil merasa bersalah gak? Merasa sedih gak? Panik gak? Kan enggak ya. Coba kalau anak saudara sakit, saudara panik, saudara gelisah. Ya kan? Itu kenyataannya. Tetapi Finehas bukan orang seperti itu. Prioritas tertinggi dia adalah Allah. Dan saya perhatikan apa pengakuan Alkitab sama Finehas. Mazmur 106, 30-31. Kemudian Finehas berdiri dan menengahi. Lalu tulah itu terhenti. Hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Dari generasi ke generasi untuk selama-lamanya. Jadi ada bagian Alkitab lain selain bilangan yang memuji tindakan Finehas. Itu di kitab Mazmur yang kita baca. Secara khusus Tuhan memberikan penekanan. Di dalam catatan di sini. Apa penekanannya? Bahwa apa yang ia lakukan, pekerjaan yang dia lakukan, itu adalah hal yang baik di mata Tuhan. Dan Tuhan, perhatikan baik-baik. Tuhan ingat selama-lamanya. Selama-lamanya. Dan di ayat ini kita bisa temukan Tuhan membuat perjanjian yang kekal. Apa yang sudah dia lakukan bagi Tuhan sampai Tuhan ingat selama-lamanya. Saudara, kita udah sering dengar di NJM. Saudara ada Bible study, saudara tahu lah. Saudara sering dengar kata ini. Bahwa perjanjian kekal itu tidak banyak Tuhan bikin sama manusia. Saudara tahu itu kan? Kita udah sering ulang-ulang ini. Tuhan gak banyak bikin perjanjian kekal sama manusia di Alkitab. Hanya orang-orang yang spesial yang Tuhan bikin perjanjian yang model kayak gini. Kita udah belajar waktu bahas tentang keturunan dari, masih ingat? Siapa? Yabes, kaum Rekab. Tuhan bikin perjanjian itu sama mereka. Nah sekarang sama Finehas, saudara bisa lihat bahwa Tuhan bikin perjanjian kekal. Kenapa kita bisa tahu? Karena ada kata selama-lamanya.
Apa arti selama-lamanya? Artinya kekal. Nggak berkesudahan. Jadi ini yang Tuhan lagi mau kasih tahu sama saudara hari ini. Bahwa karena Finehas telah memprioritaskan Tuhan di atas semuanya. Ia telah membela kepentingan Tuhan di atas segala-galanya. Ia sangat serius dengan kepentingannya Tuhan. Proyek Tuhan, isi hati Tuhan. Melebihi agenda pribadinya. Tuhan ingat dia selama-lamanya. Bagaimana dengan kita? Kita sibuk bela urusan siapa hari ini? Apakah kita peduli sama kepentingan Tuhan? Apakah kita peduli dengan kemajuan gereja? Apa gereja ini mau maju atau tidak? Mau berkembang atau enggak? Apakah kita pernah pikirin? Apakah kita menginjili orang, kita bilang firman ini bagus, tapi apakah kita nginjilin orang supaya orang juga bisa terima firman ini? Yang kedua, saudara, yang jadi pemikiran kita adalah ketika kita jatuh dalam dosa, apakah kita punya api cemburu yang besar di dalam diri kita? Apa kita menjadi marah sama diri kita karena kita sedang mempertaruhkan hubungan yang kita dengan Tuhan yang sedang akan rusak? Kita mungkin lebih mudah menjaga hubungan baik sama bos kita. Dengan orang-orang yang kita anggap menguntungkan kita secara materi. Langganan kita, customer kita. Mungkin orang-orang penting, pejabat, menteri, presiden, kapolda, kapolres. Kita jaga dengan baik. Kita gak berani ngomong apa adanya sama orang-orang ini. Meskipun orang-orang ini bisa melukai kita, menyakiti kita, merugikan kita. Tetapi tetap aja kita pegang orang ini. Tetapi kenapa sama Tuhan kita gak pernah kasih muka sama dia? Sama manusia kita bisa bicara baik-baik, sopan, jaga perasaannya. Kenapa sama Tuhan yang sudah mati buat kita, kasih sorga sama kita, saudara, sikap kita sering tidak sopan. Apakah kita gak berasa kita udah punya sorga? Sampai kita sesuka-suka kita. Saudara, takut kita, segan kita sama manusia. Padahal manusia hanya bisa celakai saudara, membunuh tubuh saudara. Tetapi sama Tuhan yang bisa bunuh tubuh dan bunuh jiwa saudara di neraka untuk selamanya, kita gak takut. Karena kenapa? Karena Tuhan gak kelihatan. Manusia kelihatan. Manusia yang kasih saya keuntungan, Tuhan tidak. Karena mata kita gak bisa lihat bahwa berkat yang kita terima, berkat materi yang kita terima itu Tuhan yang kasih. Langganan kita yang kita pikir kasih kita. Bos kita yang kasih kita. Tapi kita gak bisa lihat bahwa itu Tuhan pakai mereka untuk memberkati kita. Itu sebabnya kita lebih menghormati manusia daripada Tuhan. Hal yang ketiga yang kita bisa belajar dari peristiwa ini. Finehas mengambil sikap berhadapan secara langsung melawan dosa bangsa Israel. Di saat semua orang diam, Finehas berdiri bagi Tuhan. Kalau saya lihat catatan di Mazmur tadi yang kita baca, Mazmur 106. Saudara, kata berdiri di sini adalah amat. Amat artinya bukan berdiri seperti saya berdiri sekarang. Amat artinya adalah mengambil sikap. Sikap seperti apa yang Finehas ambil? Dengan marah, dengan api cemburu Allah yang besar di hatinya, dalam kemarahannya dia bilang apa? Sudah cukup, saya udah gak tahan. Saya tidak akan membiarkan semua ini terjadi. Kalau gak ada yang mau berdiri buat Tuhan, aku mau jadi orang yang terakhir berdiri buat Tuhan. Itu artinya amat di sini. Kalau mau jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh, gak ada yang mau, saya mau jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Kalau gak ada peduli sama pikiran Tuhan, isi hati Tuhan, saya mau jadi orang yang nampung isi hati Tuhan. Kalau gak ada mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, saya mau jadi yang mau ikut Tuhan. Kalau gak ada gereja yang murni lagi, biar gereja ini jadi gereja yang murni. Menyuarakan firman yang murni. Cukup sudah. Masalahnya harus selesai di tangan saya. Saya mau berdiri menyelesaikan masalah dunia ini. Apakah saudara mau berdiri bagi Tuhan? Membela pekerjaan Tuhan. Dan kata menengahi dalam bahasa Ibrani ada palal. Ini adalah kata yang menarik. Ia bisa punya arti mengintervensi, menengahi, menghakimi, atau untuk berdoa. Jadi palal ini artinya selain untuk berdoa untuk menengahi, ia juga punya arti yang menghakimi umat Allah yang sedang berdosa.
Jadi ini agak sulit kita pahami kata ini. Bagaimana menghakimi sekaligus berdoa jadi satu? Bagaimana menghakimi sekaligus menengahi? Tetapi bahasa Ibrani memang seperti itu. Jadi doa seperti apa yang Fineas naikkan, doa yang menghakimi sekaligus berdoa untuk menengahi. Apa nama doanya? Ini ada namanya doa pengantara. Jadi ini ada tindakan pengantara yang dinaikkan Fineas selain memohonkan pengampunan Tuhan sekaligus di dalam doanya membawa api penghakiman Tuhan. Pada akhirnya doa pengantara yang ia naikkan telah menyurutkan murka Tuhan. Jadi hari ini ketika saudara seiman saudara berdosa, saudara pun harus menaikkan doa pengantara ini. Melalui doa ini saudara meredakan murkanya Tuhan kepada hidup dia. Melalui doa ini saudara menengahi murka Tuhan antara dia dengan Tuhan. Dan waktu saudara seiman kita bermasalah, kita harusnya bukan menghakimi itu, gosipin dia. Tetapi kita harus berdoa. Karena kita gak pernah tahu detail kenapa dia bisa jatuh. Dan kalau dia bisa jatuh, itu kita bisa jatuh. Itu hanya nunggu masalah waktu. Dan selain itu ketika kita jatuh dalam dosa, berdoalah supaya kita menerima kasih karunia untuk Tuhan nolong kita keluar dari dosa kita. Saudara, yang namanya dosa, itu susah sekali keluar. Karena enggak ada dosa yang tidak enak. Semua dosa itu enak, saudara. Dan hanya kemurahan Tuhan yang bisa tolong kita, bikin kita keluar dari lumpur dosa itu. Oleh karena itu, saudara berdoalah supaya Tuhan campur tangan menyelamatkan kita dari dosa dan kelemahan kita. Jadi atas apa yang Fineas lakukan, kita memberikan pujian kepada dia. Dia disebut sebagai pemimpin dari para penunggu pintu gerbang perkemahan. Jadi saudara, di 1 Tawarik 9, 18, 20 disebut siapa-siapa aja yang jadi penunggu pintu gerbang perkemahan. Dan secara khusus di ayat 20 kita baca, Pinehas, anak Eleazar, menjadi pemimpin yang mengepalai mereka sebelumnya. Jadi di sini dikatakan bahwa Pinehas adalah pemimpin dari seluruh penunggu pintu gerbang perkemahan. Tetapi kita udah tahu tadi bahwa Pinehas dia adalah imam besar. Dia pasti bukan pemimpin dari penunggu pintu gerbang perkemahan. Tetapi dikatakan di sini dia pemimpin dari para penunggu pintu gerbang perkemahan. Maksudnya apa? Apa artinya? Jadi kitab Tawarik secara khusus sedang memberikan pujian bagi Pinehas atas apa yang ia lakukan di masa lalu di dataran Moab. Saudara, adalah tugas seorang penjaga pintu gerbang perkemahan untuk memastikan siapa yang boleh masuk, siapa yang gak boleh masuk. Betul? Siapa yang boleh masuk perkemahan, siapa yang gak boleh. Kalau di zaman sekarang, di gereja ini namanya tugas asyir. Ya. Memastikan tidak ada orang yang punya niat jahat atau tindakan kriminal. Ya, misalnya lagi atarkol, tiba-tiba nyopet. Ya kan? Itu tugas asyir. Soalnya di gereja sering kali. Ya atarkol maju, ya ibu-ibu ninggalin tasnya, terus kemudian ada yang nyopet ya. Kadang-kadang dulu di gereja juga gitu, persembahan gitu ya. Ada yang masukin tangannya ke amplop ke dalam kantong persembahan, masuknya kosong, keluarnya ada isi justru. Ya itu tugas asyir ya. Memastikan gak ada yang punya niat jahat di dalam gereja. Dan akan tetapi saudara, pelajaran dari Pinehas di sini, ini bukan sekedar berjaga-jaga di depan pintu perkemahan seperti satpam jaga gereja. Kemarin saya ngobrol sama teman saya pendeta, dia setiap hari Minggu harus gaji polisi 2 orang dengan bersenjata lengkap nungguin depan gerejanya. Supaya tidak ya kena bom atau diserang. Tetapi bukan sekedar itu saudara. Ada yang lebih penting yang lagi Alkitab mau ajar sama kita lewat peristiwa ini. Bahwa kita harus menjaga pintu masuk bait suci hati kita. Karena hati kita, hidup kita adalah bait suci kan? Jadi kita harus menjadi penjaga pintu masuk bait suci hati kita supaya setan gak mencari cara untuk bisa nyusup masuk ke dalam hati kita. Karena ia akan terus cari cara supaya bisa masuk dan menghancurkan saudara. Jadi ini yang saudara harus bisa belajar.
Jadi Fineas diberi jabatan kehormatan bahwa dia telah menjadi pemimpin dari penjaga pintu perkemahan. Dan pujian ini diberikan sedang mengingatkan kita bahwa kita harus menjadi penjaga pintu masuk bait suci hati kita dari setan dan dari dosa. Jadi andaikan saja di hari itu penjaga pintu perkemahan melaksanakan tugasnya dengan baik. Apakah Zimri bisa bawa perempuan kafir itu masuk perkemahan untuk melakukan hubungan seks di sana? Enggak akan. Dan kita pun hari ini punya tugas sebagai pemimpin untuk jaga pintu masuk hati kita masing-masing. Supaya iblis jangan menyusup masuk dan punya skenario untuk hancuri kita. Kesimpulan. Jadi setelah Tuhan amarahnya reda, Tuhan perintahkan untuk mereka balik nyerang bangsa Moab dan bangsa Midian. Untuk balas kembali serangan mereka. Ya Tuhan perintahkan untuk menghancurkan mereka. Karena mereka telah mencoba menghancurkan Israel. Bilangan 25 ayat 17-18, terjemahan NASB saya terjemahkan, kita baca. Jadilah musuh orang Midian dan serang mereka. Karena mereka telah memusuhi kamu dengan tipu daya mereka. Yang dengannya mereka menipu kamu dalam hal Peor. Dan dalam hal Kosbi, putri pemimpin Midian. Saudara perempuan mereka yang terbunuh pada hari itulah karena Peor. Jadi melalui firman ini, apa pesan Tuhan buat kita hari ini? Bahwa kita harus berperang melawan dosa. Kita harus melakukan permusuhan dengan sumber dosa. Kita bermusuhan dengan penyebab dosa dalam hidup kita. Jadi kita harus menemukan akar atau sumber dosa dan membasminya sampai habis. Nah pertanyaan sekarang adalah bagaimana cara kita pergi perang melawan iblis? Pergi perang melawan dosa. Bagaimana caranya? Ternyata caranya pun dikasih tahu di Alkitab. Cara perangnya gimana? Nah, kita akan lihat cara Israel, kita belajar dari Israel cara pergi perang. Oke? Jadi dalam perjalanan menuju medan peperangan, medan pertempuran melawan Midian dan Moab, di saat itu siapa pemimpinnya untuk membalas serangan ini? Itu adalah Pinehas. Dia adalah kepala pasukan dan yang menarik dia membawa trompet di tangannya. Bilangan 31:6 kita baca. Musa mengutus 1.000 orang dari setiap suku untuk berperang bersama Pinehas, anak Imam Eleazar. Pinehas membawa perlengkapan perkakas kudus dan trompet tanda peringatan. Jadi Pinehas adalah satu-satunya orang yang pegang trompet di tangannya. Dan trompet di tangannya ini berfungsi sebagai tanda peringatan. Sekarang perhatikan baik-baik. Ada hal yang penting yang harus kita perhatikan mengenai trompet yang ada di tangan Pinehas ini. Jadi siapa yang berhak pegang trompet? Harus pemimpin pasukan. Nah sekarang kita lihat apa fungsi trompet di Alkitab Perjanjian Lama. Fungsi trompet buat apa? Yang pertama, trompet berfungsi untuk tanda peringatan kepada pasukan bahwa peperangan telah dimulai. Atau bisa juga sebagai tanda peringatan bahwa musuh sedang datang menyerang. Itu fungsi yang pertama. Tetapi ada fungsi yang kedua yang jauh lebih penting dari fungsi yang pertama di medan pertempuran. Apa itu? Kita baca Bilangan 10 ayat 9. Baca sama-sama. Jika kamu pergi berperang melawan musuh di negerimu sendiri, tiuplah trompet sebagai tanda peringatan supaya apa? Tuhan Allahmu akan mengingatmu dan menyelamatkanmu dari musuh-musuhmu. Jadi ini adalah fungsi yang paling penting dari trompet yang dibunyikan di medan pertempuran. Jadi Israel bisa menang dalam peperangan bukan karena senjata mereka yang hebat. Bukan karena mereka jago perang. Atau karena pasukan mereka banyak. Atau karena mereka hebat dalam strategi perang. Bukan itu semua. Rahasia kemenangan mereka adalah alasannya di trompet. Itu karena ketika mereka bunyikan trompet, Tuhan ingat mereka dan menyelamatkan mereka. Jadi poin yang kedua, fungsi trompet adalah supaya Tuhan ingat mereka, kemudian Tuhan menyelamatkan mereka. Maka melalui hal ini kita diberitahukan bahwa seperti ini cara untuk saudara menang dalam peperangan rohani. Inilah cara untuk saudara memenangkan peperangan saudara. Jadi ketika kita masuk ke dalam peperangan rohani melawan dosa dan kuasa setan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus meniupkan trompet. Itu yang Alkitab ajarkan. Saudara harus membunyikan tanda alarm, tanda bahaya.
Sehingga Tuhan lihat saudara. Sehingga ia datang menyelamatkan saudara. Dan jika saudara sedang bergumul hari dengan hidup saudara, tiuplah trompet. Supaya Tuhan ingat saudara dan menyelamatkan saudara. Jadi saudara, itu adalah kunci rahasia untuk kita bisa menang melawan iblis dan setan. Kejadian 8:1 kau bisa baca. Maka Allah mengingat Nuh dan semua binatang liar maupun binatang ternak yang ada bersamanya dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin berhembus ke atas bumi sehingga air pun mulai surut. Waktu peristiwa air bah, perhatikan baik-baik. Di saat Tuhan ingat Nuh dan keluarganya, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan selamatkan keluarga Nuh. Ia buat air bah jadi surut. Pola yang sama. Hari ini kita bisa lihat bahwa ketika Tuhan ingat kita, maka ia akan menyelamatkan kita. Ini pola yang bisa kita lihat. Dan pola yang sama terulang. Di Keluaran 2 ayat 23-25, saudara bisa baca sendiri di depan saudara. Ketika bangsa Israel diperbudak di Mesir, dan Tuhan dengar keluh kesah mereka, dan hal berikut Tuhan menyelamatkan mereka dari perbudakan Mesir. Jadi asal Tuhan ingat kita, dia akan selamatkan kita. Kita baca ayat 24. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi kunci rahasianya adalah kita harus buat Tuhan ingat kita. Kita hanya perlu buat Tuhan ingat kita satu kali. Maka itu sudah cukup. Tuhan pasti akan menyertai kita, akan menyelamatkan saudara. Ia akan buat saudara bisa menang melawan iblis dan setan. Jadi apa kunci rahasia supaya Tuhan ingat kita? Itu dengan membunyikan trompet. Di Alkitab, trompet atau sangkakala adalah gambaran proklamasi dari firman Tuhan. Jadi bagaimana cara kita meniupkan trompet kita di masa-masa sulit dalam hidup kita? Itu ada dengan kita berdoa berdasarkan firman Tuhan. Berdoa berdasarkan janji Tuhan. Misal saudara bisa berkata, berdoa, Tuhan, bukankah engkau berkata engkau akan melakukan ini bagi saya? Tuhan, bukankah engkau memanggil saya untuk melakukan ini bagimu? Tuhan, bukankah engkau berjanji engkau akan memberkati aku? Tuhan, bukankah engkau akan menyertai orang-orang yang taat kepadamu? Tuhan, bukankah firman-Mu berkata engkau melindungi aku, menyertai aku, asalkan aku hidup takut akan engkau? Itu cara kita meniupkan trompet di dalam doa kita. Seperti kita berdoa. Berdoa sambil memproklamasikan firman Tuhan. Berdoa sampai mengklaim janji Tuhan. Jadi ketika Phineas meniupkan trompet di medan peperangan, itu artinya di saat itu juga ia sedang memproklamasikan sebenarnya firman Tuhan. Maka di saat itu juga Tuhan Allah Israel ingat mereka. Dan ini berlaku sama buat kita hari ini. Ketika saudara memproklamasikan Alkitab, memproklamasikan firman Tuhan, maka Tuhan akan menyelamatkan saudara. Jadi cara mengalahkan strategi iblis yang pertama adalah kita harus seperti Phineas. Kita harus membasmi habis semua sumber dosa, penyebab dosa dalam hidup kita. Ketika kita melakukan dosa, itu harus membuat kita marah. Karena api cemburu Tuhan di dalam hati kita. Oleh karena dosa ini, hubungan kita sama Tuhan sedang dipertaruhkan. Kiranya kita bisa punya kesadaran ini. Kita perlu mengambil sikap untuk membuang semua penyebab dosa. Memutuskan jalur dosa. Seperti memutuskan jaringan kanker yang menggerogoti kita. Sehingga dosa tidak berkuasa dalam hidup kita. Yang kedua, hal berikutnya kita harus membunyikan trompet. Tanda peringatan, tanda bahaya, tanda alarm. Supaya Tuhan ingat kita. Yaitu dengan cara berdoa sesuai firman Tuhan. Itu cara kita membunyikan trompet kita. Supaya Tuhan menyelamatkan kita.
Masalahnya kalau nggak pernah belajar Alkitab, apa juga yang mau dibunyikan? Bagaimana bisa punya doa yang sesuai firman Tuhan kalau nggak pernah belajar Alkitab? Akhirnya doa hanya mengucapkan apa yang kita mau, tanpa menyamakan keinginan kita dengan kehendak Tuhan. Dan saudara harus tahu, doa yang paling cepat direspon Tuhan adalah doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Doa yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu sebab kira kita bisa punya cemburu seperti Fineas. Api cemburu Allah, api cemburu ilahi membuat kita berusaha mau menjaga hubungan baik dengan Allah. Menghargai hubungan ini dengan baik melebihi hubungan dengan siapapun juga. Dan kita ditemukan selalu berdiri bagi Allah, berdiri bagi pekerjaan Tuhan. Sehingga Tuhan ingat kita untuk selama-lamanya seperti Fineas. Maka kita bisa mengalahkan strategi iblis ini di akhir zaman. Amin. Mari kita berdoa. Bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janjimu penopang hidupku, ku percaya padamu. Kasih-Mu bagai yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu penopang hidupku, ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu penopang hidupku, ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik. Terima kasih buat firman yang berharga hari ini Tuhan. Kami belajar bagaimana setiap kami hari ini harus berhati-hati dengan strategi iblis di akhir zaman untuk menggagalkan perjalanan rohani kami untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu. Bapa, tolong kami untuk kami bisa diluputkan, untuk kami bisa jadi peka dengan skema-skenario yang iblis coba letakkan di depan kaki kami untuk menghancurkan dan menggagalkan kehendak-Mu, menggagalkan rencana-Mu, panggilan-Mu atas hidup kami. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa keluar dari setiap pencobaan yang kami alami. Kiranya kasih karunia Tuhan menuntun kami bisa keluar dari setiap pergumulan kami akan dosa dengan masalah hidup kami. Dan di tengah-tengah kami terjepit, kami hari ini mau membunyikan tanda bahaya, tanda alarm. Itu dengan meniupkan trompet rohani kami. Itu kami mau berdoa sesuai dengan firman Tuhan, berdoa sesuai dengan mengklaim janji Tuhan ini, supaya Tuhan ingat kami. Karena cukup satu kali Tuhan ingat kami, dan Kau akan menyelamatkan kami. Tolong umat-Mu hari ini, tolong setiap kami hari ini, supaya kami boleh terus menjaga kemurnian kami,
supaya kami boleh terus menjaga kekudusan kami, sehingga kami boleh tiba di kerajaan-Mu. Tolong setiap kami Bapa. Tolong setiap keluarga yang sedang bergumul dengan masalah hidup mereka. Tolong setiap bisnis, setiap keluarga, setiap rumah tangga, setiap mereka yang sedang bergumul dengan kehidupan mereka masing-masing hari ini Tuhan. Tolong supaya setiap kami boleh dibebaskan, setiap kami boleh menang dengan setiap pergumulan kami hari ini. Kami mengucap syukur hari ini buat kebenaran firman-Mu yang sungguh luar biasa ini. Sebentar kami memberikan persembahan kami, kiranya persembahan ini dipakai untuk semakin memperluas pekerjaan-Mu, untuk menyelamatkan jiwa umat pilihan-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dengan meninggikan nama Yesus. Amin. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan.